ada beberapa teman-teman yang sempat menyaksikan postingan di Sumba TV, lalu mereka mengatakan, oh jangan cuma bangun sekolah sebanyak itu saja, lalu bagaimana dengan mutu, kesejahteraan guru, dan mutu dari sekolah itu sendiri. Kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan komentar itu bagaimana? Wajar kalau mereka sampaikan begitu, saya Wajar, juga ya? berpikir begitu. Tetapi yang jelas adalah tidak bisa membalik telapak tangan. Iya. Indonesia dibangun tahun 1945 waktu kita merdeka. Ya. Itu belum ada kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor menteri, kantor gubernur, belum ada semua. Iya. Ya, tetapi semua melalui dari yang darurat. Ada proses. Ya, gitu, ya? ada prosesnya. Kemudian waktu demi waktu akhirnya terpenuhi Indonesia seperti sekarang ini. Ya. Ya, begitupun juga dengan sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Sekolah negeri saja tidak langsung gedung permanen. Tidak langsung semua sarjana pegawai negeri yang bekerja di situ. Semuanya tahap demi tahap, pada akhirnya dia akan mengalami kemajuan. Demikian pula untuk Yayasan Tunas Timur dan yayasan-yayasan yang lainnya. Halo teman-teman, saat ini saya lagi di Watumbela dan saya bersama dengan Bapak SLD, salah satu tokoh pemimpin perubahan dari 100 pemimpin yang mendapatkan Golden Award. Ya, jadi kita akan tanya-tanya ke beliau. Salam Pak. Salam. Ya, boleh diceritakan tentang bagaimana Bapak bisa terpilih sebagai penerima salah satu penghargaan pemimpin pembawa perubahan di Indonesia, Pak? Pertama, saya dihubungi oleh Seven Sky Media. Oh ya. Seven Sky Media ini mereka menghubungi saya bahwa Anda termasuk yang kami kategorikan untuk menerima Golden Achievement Award tahun 2003. Jadi saya bilang, ya bagaimana caranya itu? Ya. Mereka bilang bahwa kami punya berbagai macam instrumen. Ya. Kami memantau, kami dari hasil pantauan itu kami melakukan wawancara, kemudian dari hasil wawancara itu melalui tokoh pemerintah, dari LSM, dari media, dari masyarakat, dari penerima manfaat, dan akhirnya kami tetapkan sebagai penerima penghargaan pada tahun 2003. Mereka katakan. Itu kalau tolak ukurnya bagaimana sehingga Bapak bisa ditetapkan sebagai salah satunya tokoh perubahan yang mereka ada sesuatu yang unik gitu. Mereka bilang unik dari dirinya Pak SLD melalui Yayasan Tunas Timur karena di jangka waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 2012 di Sumba Barat Daya sampai 2022 itu sudah mendirikan 72 sekolah. Dan memberi dampak yang luar biasa kepada kemajuan wilayah, pada penciptaan lapangan kerja, kemudian pada upaya menetralisir laju keluarnya para sarjana ke tempat ke luar daerah. Jadi mampu mengembalikan mereka yang tamat dari luar Sumba bisa kembali ke daerahnya itu sesuatu yang luar biasa, mereka bilang begitu. Dan itu yang mereka nilai dan ya mereka memantau dan saya kaget waktu menerima ini, tapi itulah yang terjadi. Wow, jadi ini kan ada 100 ya Pak ya, berarti salah satunya Bapak dari Sumba begitu ya? Atau ada lain lagi di Sumba selain Bapak? Kalau saya tidak salah untuk seluruh Sumba satu saja. Oh, hanya Bapak saja ya? Mungkin di NTT, mungkin kalau saya tidak salah mungkin saya saja. Wow, kita harus tepuk tangan apresiasi teman-teman. Jadi artinya yang menjadi tolok ukur mereka waktu Bapak ditetapkan sebagai salah satu dari 100 tokoh pemimpin perubahan untuk Indonesia itu indikasinya dilihat dari perubahan lewat pendidikan begitu ya? Ya, salah satunya tentang pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kemajuan wilayah setempat di mana lokasi kita lakukan itu dan hal yang unik karena tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Ya, kalau kita pikir-pikir memang di NTT saya ingat saya belum ada yang bangun sekolah sampai 72 sekolah begitu ya Pak ya? Dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Saya pun mengatakan bahwa ini ada sekolah yang sudah mandiri, ada sekolah yang belum terlalu mandiri, saya katakan demikian. SDM yang saya bangun ini
segi kesejahteraan, sarana-prasarana belum terlalu memadai. Saya mengatakan begitu ke mereka. Tapi mereka tidak melihat dari engkel yang satu saja. Mereka lihat dari output dan outcome-nya. Itu yang mereka menilai. Baik. Karena Bapak juga bicara tentang kualitas dan lain sebagainya. Ada beberapa teman-teman yang sempat menyaksikan postingan di Sumba TV, lalu mereka mengatakan, oh jangan cuma bangun sekolah sebanyak itu saja, lalu bagaimana dengan mutu, kesejahteraan guru, dan mutu dari sekolah itu sendiri. Kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan komentar itu bagaimana? Wajar kalau mereka sampaikan begitu, saya juga berpikir begitu. Tetapi yang jelas adalah tidak bisa membalik telapak tangan. Indonesia dibangun tahun 1945 waktu kita merdeka. Itu belum ada kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor menteri, kantor gubernur, belum ada semua. Tetapi semua melalui dari yang darurat. Ada proses. Ada prosesnya. Kemudian waktu demi waktu akhirnya terpenuhi Indonesia seperti sekarang ini. Begitupun juga dengan sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Sekolah negeri saja tidak langsung gedung permanen. Tidak langsung semua sarjana pegawai negeri yang bekerja di situ. Semuanya tahap demi tahap, pada akhirnya dia akan mengalami kemajuan. Demikian pula untuk Yayasan Tunas Timur dan yayasan-yayasan yang lainnya. Semuanya kita bangun tahap demi tahap. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu pemirsa, saat ini untuk SMA SMK kita sementara geluti semuanya, sehingga hampir 90% sudah gedung permanen, dan tinggal kita membenahi untuk beberapa tahun 2027 sampai, dan sekarang sampai 2027 saya pikir 100% sudah gedung permanen untuk SMA SMK dan termasuk SD dan SMP. Kalau boleh tahu Pak, usia Yayasan Tunas Timur sendiri ini sudah berapa nih usianya? Baru 2000, saya dirikan tahun 2009, sekarang kurang lebih 14 tahun. Ada 14 tahun ya, 14 artinya tahun. Ini masih usia remaja begitu ya? Masih remaja ya, betul. Masih remaja, jadi kalaupun ada hal-hal yang perlu dibenahi, memang itu masih dalam proses. Kita akui, kita sementara menuju kepada sana, tapi jangan lupa kami sudah selesai raker kemarin seluruh yayasan, lingkup Yayasan Tunas Timur, bahwa kita sudah merencanakan, kita sudah punya target rencana kerja jangka panjang 2023 sampai 2030, kemudian program kerja tahunan kita sudah susun. Dan kita sudah sepakat semua, di target 8 tahun ke depan, kita percaya seluruh gedung itu sudah 100% clear. Sudah termasuk kesejahteraan guru kita sudah lakukan. Sekarang kita sudah punya program di semua sekolah yang namanya unit produksi sekolah. Jadi saya punya visi ke depannya sampai tahun 2030 itu masing-masing sekolah, terutama SMK, itu sudah punya industri sendiri. Mereka sudah bisa memiliki apakah itu koperasi serba usaha, ataukah mereka bisa menekuni satu unit produksi di situ yang bisa memberi dampak kesejahteraan bagi guru-guru dan juga menolong para siswa yang tidak mampu, sehingga suatu saat nanti kalau dana BOS dihentikan, kita sudah antisipasi 2030 tuh tim sudah bisa mengantisipasi. Wow, luar biasa teman-teman. Ini terobosan-terobosan yang menurut saya sangat brilian, dan hampir mungkin pemimpin-pemimpin lain belum memikirkan ini. Mudah-mudahan lewat apa yang terobosan yang dilakukan Yayasan Tunas Timur ini bisa dilihat juga oleh sekolah-sekolah lain, karena selama ini hampir saya belum lihat ada sekolah yang memikirkan untuk kombinasi antara sekolah dengan kewirausahaan, begitu ya Pak ya. Dan memang pendidikan itu, visinya yayasan itu kan memanusiakan manusia tahun 2100 dari Sumba untuk Indonesia. Dan untuk melaksanakan ini, memang kita butuh pendidikan hanya bukan sebagai agen edukasi saja, tapi pendidikan juga sebagai agen perubahan. Agen perubahan. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi hal terakhir yang Bapak mau sampaikan terkait dengan kepercayaan tadi, dengan Bapak terpilih sebagai salah satu dari 100 pemimpin perubahan itu, apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan untuk generasi muda Sumba begitu? Terima kasih untuk saudara semua, pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan Kepala Dinas, Bupati, SPD dan Kepala Dinas dan seluruh jajaran, termasuk juga para kepala sekolah, para komite, para guru-guru, siswa-siswi dan juga pemerhati pendidikan di SPD dan di NTT yang sudah mendukung Yayasan Tunas Timur sampai pada tahun 2003 ini bisa ditetapkan sebagai penerima penghargaan dari
Sky Media Indonesia. Baik. Ya, demikian wawancara singkat saya dengan Bapak SLD. Semoga ini menginspirasi bagi teman-teman muda, generasi muda Sumba, agar kita juga bisa melakukan sesuatu demi perubahan tanah wano, kampung halaman kita. Tentu kita juga ke depannya punya kemampuan untuk bisa melakukan lebih dari apa yang beliau lakukan atau minimal mendekati apa yang beliau lakukan. Memang tadi kalaupun ada perubahan-perubahan, memang prosesnya harus seperti itu. Yang penting kita mulai dengan satu langkah pertama. Ya. Saya ingat apa yang Bapak SLD pernah katakan di video saya sebelumnya. Beliau satu langkah penting, tetapi satu langkah pertama itu yang menentukan menuju ke 1001. Nah, itu dia. Ya. Jadi 1000 langkah itu dimulai dari satu langkah. Ya. Tentu mungkin kita tertati-tati di awal, tetapi ada waktunya nanti ketika kita cukup kuat, cukup dewasa, kita bisa berlari, kita bisa makin maju. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.